Jadi kalau kalian pengen cabutin keycaps-nya, bisa cabut satu, dua-duanya copot. Oke, yo, what's up guys, and welcome back to Best Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, nggak berasa bulan Juli, bulan ke-7 tahun 2022 udah beres. Switch, saatnya kita share ke kalian gadget of the month, yaitu gadget apa aja yang seru selama sebulan terakhir, yang gue pakai, yang gue rasa bermanfaat, dan gue favoritin. Akan gue share semua di video gadget of the month kali ini. So, yes, udah ada banyak gadget di off kamera sana yang gue pengen share ke kalian. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, sebelum kita mulai, gue pengen share dulu ke kalian nih ya. BitMerge is live, dan khusus untuk bulan Agustus ini kita ada promo bundle ya. Promo bundle selama seminggu di awal bulan Agustus ini, karena ini adalah bulan favorit gue, bulan kelahiran gue. Jadi gue ada diskon dalam bentuk bundle, ada bundle 2 kaos, bundle tote bag sama mug, dan juga ada bundle all in one. Jadi kalau kalian yang belum ngecekin BitMerge, langsung aja cek linknya, gue akan taruh di paling pertama di kolom deskripsi di bawah. So, langsung aja kita mulai gadget of the month kita yang pertama untuk bulan Juli 2022. Let's go. Yang pertama kita mulai dari yang paling affordable, paling murmer, dan bisa dibilang ini ya pernah viral kali ya. Viralnya tuh tapi yang ininya dong nih guys. Jadi, gue pernah share ke kalian, mungkin masih inget di Instagram dan di YouTube ya. Ini dia pencil cleaner untuk ngebersihin TWS kalian, ngebersihin AirPods waktu itu yang sering banget kotor dan susah banget dibersihin. Itu paling gampang dibersihin pakai ini. Tetapi sekarang udah ada versi modifikasinya dari Good Gaming Shop ya. Ini adalah Good Gaming Shop brush cleaner buat keyboard katanya sebenarnya, tapi ini bisa dipakai di semua lah. Tapi memang gue juga karena banyak sekali keyboard yang kita milikin, nah kita bisa pakai ini buat ya bersihin lah tengah-tengah semua jaring-jaring keyboardnya ini biar bebas dari debu. Dan ya ini keyboard sering banget kena debu karena kita pakai ini buat jadi pajangan gitu kan. Makanya ini sangat bermanfaat, plus dia juga dapat semacam keycap puller. Jadi kalian bisa langsung aja nih kalau kalian pengen cabutin keycaps-nya, bisa cabut satu, dua-duanya copot. Nah selain itu guys, ini juga bisa dicopot. Jadi kalau kalian pengen bawa ininya doang kemana-mana sih, pen cleanernya bisa. Tapi ini juga bisa kalian colokin aja dan dia langsung include brushnya. Dan sekarang juga harganya udah jauh lebih affordable. Dimasukin sama Good Gaming Shop ini di harga Rp49.000 aja. Udah include semua ya, jadi lumayan banget. Semua ada di pembersih yang satu ini. Oke, langsung aja cek itu tadi untuk gadget of the month kita yang pertama. Paling affordable dan paling bermanfaat gue rasa buat kalian semua. Ada warna merahnya juga. Oke? Lanjut. Oke, yang kedua gue pengen bahas produk IM, in-ear monitor ya, karena udah lama banget gue nggak bahas. Tapi gue cerita sedikit kenapa gue bisa menemukan IM ini, karena gue tuh kemarin kan habis rakit PC, dan gue pas lagi nonton review PC, ada tiba-tiba video nongol soal menggunakan IM, in-ear monitor, sebagai earphone gaming. Dan ternyata efeknya katanya enak banget buat dipakai gaming, dan gue sendiri udah coba dan ternyata emang iya, enak banget dipakai buat gaming. Si IM dari KZ, Knowledge Zenith, pasti pada familiar ya, karena kita udah pernah dulu sering juga bahas Knowledge Zenith, yaitu ini dia KZ Zex Pro berkolaborasi dengan Crinacle atau CRN. Crinacle ini adalah seorang YouTuber audiophile yang sering banget ngebahas earphone. Katanya dia udah ngetesin 1000 lebih earphone, udah di-review dan di-rank juga di websitenya dia, crinacle.com, dan gue juga baru akhir-akhir ini follow dia. Makanya pas gue discover dia berkolaborasi sama KZ untuk bikin earphone ini, gue langsung penasaran dan gue coba beli karena harganya juga sangat affordable, plus ya bisa gue pakai buat PC gaming gue kemarin. Nah first of all, dari segi earphone ini menurut gue desainnya ganteng banget ya, hitam, build quality-nya juga kerasa bagus, dan yang gue paling suka adalah fittingnya yang super duper nyaman ini guys. Jadi compressionnya memang kan dia masuk ke dalam, tapi compressionnya termasuk enak, nggak kerasa aneh biasa pas kita lagi ngomong kayak gitu kan. Dan ini gue juga testing, gue langsung masukin ke MacBook Pro, karena MacBook Pro punya DAC atau M yang oke banget buat earphone kayak gini, dan suaranya emang mantep sih. Ini tuh V-shape tapi lebih emang ke bass ya. Jadi kalau kalian suka bass yang fun, yang bulat, yang dynamicnya enak, ini gue highly recommend banget sih. Terutama harganya nih guys, yang sangat-sangat affordable di harga Rp289.000. Cuma memang ini nggak dapet case-nya kita beli lagi sekitar Rp30.000. Jadi total sekitar 300 ribuan. Dan ini juga gue kemarin beli karena KZ gue yang lama, KZ ZSN itu hilang gocap. Dan setelah gue beli ternyata gue menemukan lagi KZ gue yang lama. Jadi ya gue punya 2 sekarang, dan ini yang menurut gue sekarang yang terbaru sih ini favorit banget. Ada juga warna rose gold, jadi dia ada warna black dan warna rose gold. Build quality, desainnya cakep, fittingnya sih paling enak. Jadi ya
cek aja linknya 200 ribuan buat kalian yang pengen pakai gaming. Ini bakalan enak banget juga. Nah, gue pengen coba sedikit share ke kalian nih audio waveformnya kemarin, karena kita sempat kemarin kan bahas TWS audio file ya dari Master and Dynamic. Itu pada ditanya frekuensi responsnya mana bang? Gue baru belajar cara mendapatkan frekuensi respons, jadi gue coba share aja nih ke kalian, jadi mungkin bisa jadi patokan nanti. Untuk kedepannya kita akan coba juga buat seriusin nih, selalu kasih frekuensi respons. Oke, sip, itu tadi yang kedua dari KZ. Kita lanjut ke gadget of the month kita yang berikutnya. Oke, yang ketiga, ini adalah 3 buah games handheld emulator bisa dibilang ya. Dan kemarin mungkin teman-teman ingat kita ada bahas Steam Deck, dan di situ gue ada mention atau nunjukin si Nintendo Switch yang di tengah ini adalah Nintendo Switch OLED. Kita mulai dari yang ini dulu aja ya, karena ya ini bisa dibilang agak ilegal ya. Jadi Nintendo Switch ini tuh udah dikasih custom firmware di mana dia itu bisa mainin games-games untuk emulator, kayak games-games semacam ini di PPSPP. Dia juga ada games buat Nintendo 64 dan lain-lain. Banyak emulator yang ada di sini, Sega Genesis gitu-gitu semua lengkap. Dan ini juga ada retro action, jadi game-game yang zaman-zaman jadul itu ada di dalam Nintendo Switch ini. Nah, satu hal yang gue pengen mention adalah again ini ilegal karena udah di custom firmware ya, makanya gue nggak berani bahas satu video sendiri ya. Dan ini gue belinya juga harganya termasuk mahal karena emang untuk custom firmware ini itu tuh nggak bisa sembarangan. Untuk yang Switch OLED ini susah banget di hack ya. Jadi mesti diganti chip gitu-gitu, dan hackernya sendiri bilang sih ya ini butuh effort yang banyak, mungkin makanya harganya lumayan tinggi, plus ada memory card juga di dalamnya yang bisa isi custom games atau retro games yang kalian pengen. Dan di luar itu juga kalian juga memang bisa download game-game Nintendo Switch secara ilegal alias gratis alias ilegal lagi. Dan ya ini sebenarnya makanya gue nggak mau terlalu banyak sharing, karena menurut gue ini kurang kurang etikanya sedikit kurang lah, yang namanya kita ngebajak. Tapi ya untuk kalian main emulator, Nintendo Switch ini capable banget karena dia bisa main game sampai PSP. Nah, sekalian gue bahas di dua kiri kanan ini ada juga game konsol emulator yang gue pengen shout out dulu buat Wisnu Kumoro yang udah kenalin gue sama yang satu ini, adalah Mio Mini V2, game konsol yang super kecil banget tapi ini bisa main game sampai PS1. Jadi lumayan capable. Kemarin gue baru aja dapat ini, dapat second bisa bilang, jadi harganya lumayan oke, tapi harga barunya itu sekitar 1,5 juta rupiah. Jadi cukup tinggi. Dan gue ketemu satu lagi nih, makanya yang ini yaitu dari Paukidi. Paukidi kecil banget, kodenya Q90. Nah ini harganya sekitar 500 ribuan aja, tapi dia juga bisa sama main game sampai PS1. Cuma memang kalau gue compare secara side by side, build quality-nya ini jauh lebih kerasa murah. Ya ini lebih serius gitu ya, build quality-nya solid, layarnya juga jauh lebih bagus di Mio Mini ini, tapi ya keduanya kurang lebih sama capable buat main game sampai PS1. Ini sampai mati gitu layarnya. Nah, secara software di Mio Mini juga udah jauh lebih polish, dia bisa di custom software pakai Onion OS namanya, kalian tinggal Google aja, itu ada tutorialnya simple. Tapi kalau yang di Paukidi ini udah ya bawaan aja, mungkin buat anak-anak yang lebih cocok, ini buat lebih orang dewasa yang MKKB, masa kecil kurang bahagia. Karena gue nggak pernah guys punya Game Boy, punya game handheld konsol itu pertama kali adalah Nintendo DS, tapi itu juga adek gue yang punya tuh. Makanya nanti cek aja, gue akan taruh linknya semua di kolom deskripsi di bawah. Mungkin kalau ada stok nanti gue akan cek aja, kalian cek aja langsung di sana. Oke, itu tadi yang ketiga sih handheld gaming console, Nintendo Switch, Mio Mini, dan ada Paukidi. Lanjut ke gadget teman yang terakhir. Oke, gadget teman kita yang terakhir adalah lampu di belakang ini yang mungkin dari kemarin sering kalian lihat ya di video-video kita. Gue belum bahas banyak banget karena ini emang gue baru cobain juga. Ini dari brand Nano Kreasi ya, jadi brand Indonesia bisa dibilang. Ini kalau kalian lihat lampunya mungkin cukup familiar karena memang ini ada brand globalnya dan sekarang udah ada brand Indonesianya, yaitu si Nano Kreasi ini. Dan dia udah ada beberapa lini produk yang hadir di Indonesia, mulai dari yang heksagonal, yang triangle, sama ada juga satu lagi yang modelnya lebih melekuk-lekuk kayak gitu. Itu juga keren banget, gue pengen banget cobain, cuma nanti mungkin di setup video berikutnya aja. Nah sekarang gue pengen share dulu yang ini adalah versi barunya. Gue dulu di studio yang lama tuh pernah pakai generasi pertamanya, gue beli sendiri waktu itu di Australia, itu juga bagus banget. Sekarang masih ada cuma belum dipasang lagi. Yang versi baru ini gampang banget dipasangnya dan kalian bisa combo ya, segitiga sama heksagonalnya, triangle-nya, dan itu masangnya juga gampang banget. Dan dari segi kontrol juga sekarang dia itu udah include ada mikrofon modulnya. Jadi kalau kalian mau pakai ini untuk sambil putar lagu jedam-jedum, pengen dugem di rumah, ini bisa.
Dan ini juga ya selain jadi background, ini tuh ngasih ambience yang pewek banget di studionya Basingotech ini, makanya gue tuh suka banget ya. Walaupun ya agak rame jadinya lampu-lampu, tapi punya karakteristik yang keren setup kalian kan, dan ya ini bisa jadi pemanis juga di ya layout studionya di syutingnya Basingotech kayak gini. Nah untuk kontrolnya dia itu pakai aplikasi, kalian bisa install nih di HP, di tablet juga bisa, dan dia pilihan warnanya banyak banget dan bagus-bagus semua. Udah banyak template yang beredar dari pengguna user, ada yang bikin template bagus-bagus sesuai musim, kadang pas lagi akhir tahun dia akan banyak kayak Christmas gitu-gitu. Terus ya bisa kalian tes-tes aja, dan ya pilihannya bener-bener banyak, so langsung aja kalau kalian pengen mempercantik setup kalian langsung aja dicek Nano Kreasi ya, ada hexagonal dan triangle, link gue taruh di bawah. Harganya itu starting dari lumayan 3,99 juta rupiah untuk starter kit ya, itu isinya 9 pieces panelnya, dan kalau kalian pengen nambah nih ada namanya add-on kit juga, ini per 3 pieces harganya 999.000 rupiah, sama buat hexagon sama yang triangle. Jadi langsung aja cek, linknya udah ada di bawah. So yes guys, itu aja untuk Gadget of the Month edisi bulan Juli tahun 2022. Semoga videonya bermanfaat, dan seperti yang gue bilang di awal, BitMerch edisi bundle yang diskonnya lumayan banget, udah ada linknya di kolom deskripsi di bawah, paling pertama diklik aja di sana. Plus ya nanti mungkin bulan Agustus kita akan adain giveaway, jadi langsung aja hidupin subscription-nya, hidupin notification-nya, dan jangan lupa juga kalau kalian suka videonya bantu dengan klik tombol jempol, itu akan sangat membantu banget guys. Dan jangan lupa juga komen di bawah apa Gadget of the Month kalian, apa yang kalian pengen kita cekin, dan kalau ada pertanyaan seputar ini jangan langsung aja ditulis di bawah, jangan sungkan-sungkan maksudnya. Itu aja guys, nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Check out.